Kita udah pada tahu kan, Panida dikabarkan minta uang kompensasi sebesar 13 miliar atas kematian putrinya. Pada saat wawancara di Honek Rasae di TV Channel 3, Panida mengaku akan menerima uang kompensasi dari Por yang berjanji memberinya sejumlah uang yang telah dia hitung jumlahnya. Katakan jika Tangmo menghasilkan 1 juta baht dari serial TV. Jika dia hidup lebih dari 30 tahun, saya bisa mengalihkan jumlah itu dengan 30 tahun kali 1 baht. Berarti sekitar 13 sekian miliar. Panida juga menambahkan, ini masih belum termasuk kehilangan pendapatan dari sesi foto sebagai model. Wah, bisa lebih dong guys. Ucapan Panida itu membuat banyak orang terkejut karena lebih mementingkan uang dibanding mengungkap kematian putrinya. Panida juga menyatakan, tetap bersikeras tidak akan memaafkan manajer Tangmo Sigetik. Kalian tahu kan bahwa banyak diberitakan di balik kasus ini ada sosok VVIP atau Very Very Important Person, yaitu orang yang sangat penting dan berpengaruh di Thailand yang membuat kasus ini susah untuk diungkap. Sosok tamu VVIP itu yang dikabarkan menginginkan Tangmonida untuk menemani pada malam kejadian itu. Beberapa pemberitaan mengurai tentang sosok tamu VVIP itu. Saat peristiwa itu, Satitpong Suvkimol sendiri dikabarkan berada dalam speedboat. Satitpong Suvkimol adalah seorang prajurit di Angkatan Udara Kerajaan Thailand, Royal Thai Air Force yang berpangkat tinggi. Saat ini memiliki pangkat Marsekal Udara dan Jenderal Bintang 4 di lingkaran militer Thailand. Terinformasi, Satitpong Suvkimol adalah tangan kanan Raja Thailand. Selain itu, belum lagi dirinya menjabat sebagai Direktur Crown Property Bureau, Dewan Properti Mahkota yang bertugas mengatur dan menjaga aset pribadi Raja Thailand. Oke, masuk ke rangkuman hasil otopsi pertama ya guys. 1 Maret 2022, otopsi pertama mengatakan penyebab kematian Tangmonida adalah mati lemas karena tenggelam dan mati lemas karena air dan lumpur terdapat di trakea, paru-paru, dan di perutnya. Kemudian juga ditemukan luka besar di bagian kanan kakinya disebabkan oleh objek benda tajam yang belum diketahui jenisnya. Ditemukan sfinkter kandung kemih mengendur karena berada di dalam air untuk waktu yang lama. Hal ini membuat tidak mungkin untuk memeriksa urin di kandung kemih. Karena itu belum bisa dipastikan apakah Tangmonida buang air kecil sebelum meninggal dunia atau tidak. 13 Maret 2022, kondisi dari jaringan luka terbesar berada di paha kanan bagian dalam adalah luka yang terjadi sebelum kematian. 14 Maret 2022, tidak ditemukannya adanya gigi patah, tidak ditemukannya adanya kekerasan fisik. Pembusukan di wajah adalah ciri khas proses pembusukan jenazah. Kemudian tentang memar di tubuh dalam foto yang beredar sebenarnya adalah saat jenazah belum dibersihkan, karena setelah dibersihkan ternyata tidak ada memar sama sekali. Setelah upacara arwah Tangmo yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2022 sampai 14 Maret 2022, kremasi Tangmonida ditunda tanpa batas karena adanya permohonan otopsi ulang yang diajukan Ibu Tangmo dan pengacaranya untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Ini yang ditunggu-tunggu ya guys. Sekarang kita masuk ke babak baru, update kasus dari Tangmonida. Hasil otopsi kedua terhadap jenazah Tangmonida telah dirilis pada Kamis malam, tanggal 31 Maret 2022. Sekretaris Menteri Kehakiman Thailand membenarkan ada 22 luka kecil di kaki Tangmonida. Tidak ada bekas luka di kepala, tidak ditemukan luka di wajah, tidak ada luka di leher yang mengindikasikan pencekikan. Luka bakar tidak ada diperiksa. Laporan tentang 22 luka pada kaki dan luka pada sendi yang dapat dilipat telah dibuat. Tidak ditemukan luka di punggung pada Tangmo. Laporan pemeriksaan tenggorokan dan alat kelamin pada Tangmo telah dibuat. Kuku jari dipotong untuk pemeriksaan ulang. Pakaian yang dikenakan oleh Tangmo pada otopsi kedua berbeda dengan yang dikenakan pada saat hari kematiannya. Temuan pada saat otopsi kedua tidak berbeda secara signifikan dari yang pertama, kecuali untuk 22 luka kecil di kaki yang akan dikonsultasikan dengan ahli forensik. Dalam kasus ini, 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan kelalaian. Kedua orang tersebut adalah Pur dan Robert yang adalah pemilik dan pengemudi speedboat. Pur dan Robert secara tiba-tiba menjadi biksu. Karena hal itu, laporan sempat ditunda. Karena salah satu syarat menjadi biksu di
dibatasi akses dari luar. Apakah ini upaya memperlambat proses kasus Teng Mo? Pihak kepolisian Thailand juga resmi menangkap Sen sebagai tersangka kematian Teng Mo Nida. Lantas, bagaimana dengan Getik dan Job? Apakah mereka akan menyusul? Padahal, Job salah satu yang membuang gelas dan botol wine di speedboat pada malam kematian Teng Mo Nida. Getik kemungkinan juga akan dikenakan pasal pemberian keterangan palsu, atau ada juga pasal penghilangan barang bukti sama seperti Job. Karena kita ketahui, Getik telah menghapus foto-foto Teng Mo Nida di HP-nya. Sen diketahui telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Thailand atas kematian Teng Mo Nida akibat adanya pasal kelalaian dalam mengendarai speedboat hingga menyebabkan Teng Mo Nida meninggal. Walaupun Sen sudah status tersangka, namun Ladyboy ini belum ditahan oleh polisi Thailand. Kedatangan Sen didampingi oleh pengacaranya. Pihak kepolisian yang telah memegang surat perintah penangkapan atas Sen dari pengadilan Nonthaburi saat itu juga langsung melakukan pemeriksaan. 4 jam Sen diperiksa. Usai pemeriksaan, Sen bisa langsung pulang dari kantor polisi dengan menaiki mobil mewahnya. Sen bisa lepas dari penahanan karena membayar uang jaminan sebesar 200.000 baht atau sekitar 100 juta untuk 12 hari. Selama tak ada indikasi akan melarikan diri, dalam 12 hari tersebut, Sen bisa menghirup udara bebas alias tidak ditahan. Hal yang sama dilakukan Por dan Robert, pemilik dan pengemudi speedboat yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, juga akan memberikan uang jaminan masing-masing 200.000 baht. Kini berkat adanya uang jaminan itu, keduanya sekarang bisa menjadi biksu sementara. Dan setiap 5 hari sekali, para tersangka harus datang melapor ke kantor kepolisian. Sebelumnya dinyatakan jatuh dan hilang, rekaman suara Teng Mo Nida yang beredar hangat diperbincangkan publik Thailand. Kejanggalan yang terkuak satu persatu seakan memberikan bukti bahwa Teng Mo Nida dibunuh. Bahkan rekaman suara sebelum kejadian naas tersebut diburu publik untuk menilai versinya masing-masing untuk menyimpulkan bahwa kejadian ini bukan murni kecelakaan. Ada video short, kita juga upload, kalian bisa cek di sini. Dalam bahasa Thailand, kita artikan ke bahasa Indonesia. Maaf, ada apa? Ada teriakan yang mirip kata po yang menimbulkan dua spekulasi, yaitu yang terdengar seperti po yang artinya ayah atau salah satu orang yang berada di perahu tersebut. Selain itu, ada teriakan yang mirip kata po yang menimbulkan dua spekulasi, yakni yang terdengar seperti po yang artinya ayah atau salah satu orang yang berada di perahu tersebut. Selanjutnya, juga terdengar ada penggunaan kata krab atau ka yang dalam bahasa Thailand memiliki makna penggunaan untuk orang-orang yang sangat dihormati, dan ada beberapa suara yang terdengar samar dalam keributan. เฮ้ยสายทานเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไร พี่ กันครับอะไร อะไรอ่ะ พ่ พี่ อ อะไรอ่ะพ่อพูดเลยพ่อ พี่ไม่ เฮ้ย โทษนะคะพ่อขอทำงานกันอยู่ อะไร เฮ้ยสายทานเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไร พี่ กันครับอะไร อะไรอ่ะ พ่อ อะไรอ่ะพ่อพูดเลยพ่อ พี่ไม่ Sound Engineering yang melakukan pemeriksaan terhadap audio dan membedakan suara-suara di dalamnya, dan ia memperkirakan ada sekitar 4 hingga 5 orang dalam rekaman tersebut. Berita terbaru lagi nih guys, tuduhan bahwa Por sosok VVIP muncul setelah pensiunan perwira polisi Mr. Santana Prayonrat berhasil melacak 2 nomor unik ponsel berakhiran 6666 atau 4444 yang disebut milik Mr. VVIP. Seperti dirilis TV3 tanggal 7 April 2022 lalu, Mr. Santana kemudian melaporkan 2 nomor ini kepada pihak kepolisian. Menurut Santana dalam laporannya, kedua nomor tersebut melakukan pemesanan kamar hotel atas nama Teng Mo Nida di malam kejadian artis papan atas Thailand tersebut jatuh ke sungai 24 Februari lalu. Polisi kemudian melakukan pelacakan. Hasilnya kemudian diketahui bahwa 2 nomor ponsel unik tersebut adalah milik Por dan pegawai Por. Nomor ponsel Por berakhiran 666, sementara milik pegawai Por berakhiran 4444. Oya Gatik dan Por adalah pasangan mantan kekasih di masa lalu dan kembali menjalin hubungan pada 2 tahun terakhir dengan saling berkirim pesan dan telepon. Apakah hubungan mereka saat ini ada sangkut paut dengan kematian Teng Mo? Kita lihat saja nanti ya guys. Sementara dalam kasus Teng Mo Nida sekarang ini, Por
menghadapi 5 dakwaan, yaitu 1. Bertindak lalai menyebabkan kematian orang lain. Yang kedua, Undang-Undang Kelautan didakwa mengemudikan perahu tanpa sertifikat. Yang ketiga, Undang-Undang Kelautan didakwa menggunakan kapal yang izinnya telah habis masa berlakunya. Yang keempat, Undang-Undang Maritim membuang limbah atau sampah apapun ke sungai. Yang kelima, bersumpah palsu. Jadi guys, ini adalah update terbaru dari kasus Tank Monida. Kita masih menunggu final dari kasus ini yang kemungkinan akan rampung pada akhir April ini guys. Semoga kasus ini segera terungkap apa yang sebenarnya terjadi pada kematian Tank Monida. See you next video ya guys, and bye-bye!